Perdebatan soal musik, ini rahasianya. Assalamualaikum teman-teman cerita untungs. Stop perdebatan. Akhir-akhir ini ramai dengan perdebatan di dalam umat Islam mengenai pandangannya tentang musik. Terlepas dari perbedaan sudut pandang dan mana yang benar atau salah. Di dalam umat Islam, bagaimanakah hendaknya etika kita dalam mengingatkan sesama muslim? Dan apa dampak hal ini terhadap umat? Saksikan pendapat Ustadz Fadil Mulyono tentang pendapat perbedaan sudut pandang dalam umat Islam hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman pemirsa Cerita Untungs ya. Untuk komen, ketik saran atau juga masukannya ya. Belakangan lagi agak sedikit tegang sih sepertinya ya. Tensinya ini agak tegang dikit. Tapi kita mencoba untuk meredam, cari jalan tengah yang terbaik untuk biar kita bisa bersama-sama lagi lah gitu. Bersama kita ada tentunya juga Ustadz yang biasa kalau kita lihat di sosmed selalu memandang sesuatu dari dua arah yang seimbang gitu ya. Karena dua-duanya yang saya bilang di sosmed bahwa masing-masing tuh punya dalil yang memegang dalil masing-masing gitu. Bagaimana caranya kita bisa saling memahami satu sama lain. Iya, langsung saja bersama kita ada Ustadz Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jazakallahu khair untuk mampir ke sini, Ustadz. Oh ya, Masya Allah. Saya waktu dihubungi ada berita ini, waktu saya nggak di Indonesia waktu itu saya dengar beritanya gini. Aduh, mesti ngobrol nih ya. Ustadz Fadil bisa nggak ya saya begitu? Ngobrol. Tapi saya belum pulang. Alhamdulillah akhirnya bisa ngobrol di sini, Ustadz. Alhamdulillah. Terkait kehebohan ini ya. Kehebohan ini. Tapi antum mendengar gak? Sempat dengar sih. Sempat dengar mulai dari yang pertama, terus kemudian pembelaan, terus dibantah lagi. Cuman nggak sampai detail-detail banget sih. Tapi tahulah kehebohan yang terjadi sih. Benar. Kalau pandangan saya ini sedikit kontraproduktif sih sebenarnya saat ya. Dan kita mencoba mendudukkan secara tengah dulu deh saat ya. Ibaratnya selama ini sebenarnya saya kan juga teman-teman dekat saya juga banyak yang berada di Salafi, berada di Muhammadiyah atau NU segala macam dan kami rasa sebenarnya di hubungan sehari-harinya tuh gak ada masalah sih sebenarnya gitu. Teman-teman Salafi juga halus-halus yang saya tahu, ngobrol juga enak gitu. Guru-gurunya ustaznya juga halus-halus gitu segala macam. Dan kadang-kadang mungkin ada sedikit salah paham yang kejadian di luaran. Kadang-kadang kita juga ada narasi yang support gitu bahwa mungkin salah paham karena yang kita tahu begitu gitu. Cuma di kondisi sekarang nih agak sedikit berbeda memang karena tiba-tiba saya menerima banyak juga semacam ada kena taziran juga gitu, kena serangan juga sini kena salah apa gitu ya gimana deh gitu kan. Pas diteliti memang ketika baca emosi juga gitu kan gitu. Saya sangat menyayangkan sih gitu ya karena sesuatu yang sudah saya rasa dari semenjak dulu mungkin orang salah paham gitu ya mengenai teman-teman ini atau saya yang belum tahu. Langsung mikir begitu saya. Betul. Entah saya orang yang salah paham atau saya justru yang belum tahu gitu. Karena ketika saya baca ini bukan mengenai ilmunya saat ya. Ketika saya baca di kolom komennya itu saya nggak percaya kalau ini keluar dari orang pengajian gitu. Karena pemilihan kata-katanya memilih kata-kata yang bagaimana caranya untuk nggak pantas lah, nggak pantas, sakit banget gitu kan ibaratnya. Udah gitu kalau nggak kena di satu, yang sekitarnya kena gitu. Kita juga kita ketembak juga nih gitu. Nah, kalau menurut antum sendiri gimana? Dari sesuatu yang dibicarakan dulu deh. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi terkait masalah perbedaan pendapat gitu dalam ranah fikih. Ini suka nggak suka bakalan terus ada gitu sampai hari kiamat gitu. Sehingga yang paling penting sebenarnya bagi kita di grassroots level gitu ya, itu adalah belajar gimana cara penyikapan yang benar sesuai dengan level perbedaan fikihnya. Kayak contoh misalnya kita ambil ekstrimnya dulu ya. Ada pendapat fikih yang memang atau pendapat terkait tentang masalah agama ya, walaupun akidah atau fikih yang memang kita nggak boleh beda. Nah ini ekstrim yang pertama gitu, nggak boleh beda. Kayak contoh misalnya kalau sholat itu harus 5 waktu, Nabi terakhir itu Muhammad SAW, haramnya zina, khamar, haramnya kesyirikan dan segala macam. Ini nggak boleh beda. Ini fix
harus sama, harus seragam gitu. Dan ada di ujung yang lain itu adalah yang memang di situ perbedaannya itu akan selalu ada dan bisa dibilang ya nggak ada titik temu lah, agree to disagree. Iya. Nah, tinggal permasalahannya itu adalah yang di tengah-tengah nih, di tengah-tengah. Dalam artian ada memang perbedaan-perbedaan pendapat yang ketika di situ orang berbeda, ulama itu telah menetapkan cara bersikap yang benar itu seperti apa. Yeah. Nah, terkait permasalahan kayak contoh misalnya kita contoh kayak kunut subuh. Yeah. Nah, itu penyikapannya nggak boleh dalam tanda kutip membenarkan yang kunut atau menyalahkan yang nggak kunut gitu. Yeah. Artinya oke, kita emang beda. Jadi penyikapannya itu cuma sampai kayak menyatakan pendapatnya. Yeah. Gitu. Saya kunut, saya nggak kunut gitu. Nah, ada juga terkait permasalahan fikih yang memang ketika berbeda maka harus diingkari. Harus diingkari ya kayak tadi tuh yang misalnya ada yang bilang sholat itu bukan 5 waktu gitu, atau misalnya menghalalkan zina dan segala macam. Nah, terkait permasalahan musik ini dia rada di tengah-tengah sehingga konfliknya itu bisa dibilang ya dinamikanya mungkin rada beda gitu ya, karena dia yang titik sini bukan, titik situ juga bukan. Nah, dalam permasalahan musik ini memang kalau secara pendapat kitab-kitab klasik dari para ulama-ulama klasik di dalam fikih, maka mayoritasnya itu adalah mengharamkan. Dan sesuatu yang memang secara 4 madhab itu mengharamkan sesuatu, kemudian ada ulama lain yang tiba-tiba bisa dibilang berbeda pendapat dari apa yang telah disetujui oleh 4 madhab. Nah, ini adalah sesuatu pendapat yang apa ya? Kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah pendapat yang syad. Kalau bahasa Indonesianya mungkin dalam tanda kutip nyeleneh gitu lah ya. Nah, ketika ada pendapat yang nyeleneh seperti ini, itu pun terbagi menjadi 2 cabang. Apakah nyelenehnya nyeleneh banget, gitu? Kayak contoh misalnya ada nabi baru, ini nyeleneh banget, gitu. Atau nyeleneh tapi dia masih di tengah-tengah. Nah, musik itu dia ada di dimensi ini, ada dimensi ini, sehingga inilah yang menimbulkan bisa dibilang kebingungan. Loh, kalau ada di sini itu sehingga cara bersikapnya itu seperti apa? Nah, grassroots level ini yang karena memang ya mungkin belum baca atau belum tahu cara penyikapan yang benar terhadap level perbedaan fikih di level ini, sehingga ketika ada terjadi perbedaan pendapat maka hebohnya itu ya bisa dibilang di luar perkiraan sih. Makanya tadi sampai kayak ada kata-kata yang sepertinya nggak pantas diutarakan untuk masalah ini. Berbeda kayak contoh misalnya ada orang yang bilang ada nabi baru gitu. Mungkin kalau ada orang yang ngamuk, kurang ajar ini Nabi Muhammad dibilang udah bukan nabi terakhir kayak gini-gini. Mungkin kita masih paham gitu. Oh iyalah, nyelenehnya nyeleneh banget gitu. Tetapi kalau yang masalah ini, nah dia memang ada dimensi tersendiri. Gitu Mas. Ini ranah diskusi berarti ya. Ranah diskusi pun beda dengan ranah kayak tadi misalnya yang kunut subuh atau nggak kunut gitu. Kalau yang kunut subuh atau nggak kunut ini ranah diskusi dan mereka itu udah langsung oke, agree to disagree. Kita anggap bahwa ini adalah dua-dua pendapat yang muktabar, pendapat yang valid ada, yang mau ini silahkan, yang mau itu silahkan, tetapi nggak ada pengingkaran. Nggak boleh ada pengingkaran. Nah, kalau dalam permasalahan level musik, maka dia merupakan masalah fikih yang bagi yang mengharamkan, maka dia ada kewajiban untuk mengingatkan. Dan bagi yang membolehkan, dia itu ada apa ya? Ada ya bisa dibilang kayak faham lah ketika diingatkan. Kayak contoh misalnya ada yang teman kita ada yang ngerokok gitu, terus kita bilang sedot terus bro, gitu. Terus dia cuma bilang ya Allah Ustaz, sebat deh, gitu. Abis itu kan udah clear, selesai gitu. Nggak akan ada yang diskusi lanjutan, komen-komen yang nggak benar dan segala macam. Nah seperti itu. Sehingga yang kayak gini
penting sebenarnya untuk sama-sama kita pelajari supaya nanti ke depannya ketika ada permasalahan yang levelnya itu adalah level ini, maka bagi yang memang berpendapat untuk haramnya, maka dia cuma bisa mengingatkan sewajarnya, dan bagi yang membolehkan dia cuma bisa menerima ketika diingatkan sewajarnya juga. Jadi nggak perlu sampai ada nggak perlu, jadi dulunya nggak perlu lebay gitu ya? Nggak perlu lebay, nggak perlu overreact, gitu. Dalam artian ketika misalnya mau ngingetinnya juga kasar, dan ketika orang yang menganggap boleh, ketika diingetin dia juga langsung pakai counter, lo pakai gini-gini segala macam, kayak begitu. Jadi memang ada apa ya? Ada jalur tengahnya sebenarnya, Mas. Seperti itu. Kalau dari sisi levelnya, kira-kira sama dengan kasus apa gitu di level musik ini nih? Oke, jadi kalau tentang pendapat bolehnya musik, dia itu selevel dengan pendapat yang tadi ya. Pendapatnya nyeleneh tapi nggak nyeleneh banget, nggak nyampe senyeleneh kayak adanya nabi baru atau zina itu halal, nggak nyampe ke situ. Nah kalau misalnya salah satu contohnya itu kayak contoh misalnya mohon maaf tai kucing nggak najis gitu, yang mana masa sih gitu kan, atau misalnya ada pendapat yang boleh pakai sepatu kulit yang terbuat dari kulit babi gitu. Yang mana kalau secara kita orang awam gitu ya dengar, masa sih gitu. Nah, jadi ini selevel gitu. Selevel dia. Tapi ini kan agak unik ya, ibaratnya apa? Di dua tadi sih sebenarnya kan selevel, tapi kok nggak rame ya? Nah, itu dia. Mungkin karena ya kita nggak bisa memungkiri gitu ya bahwa yang namanya musik kan ya mungkin udah jadi bagian gitu dari kehidupan kaum muslimin gitu ya. Ya ada bahkan yang bilang ya music is my life, dan ya mungkin lebih ke arah ada lagu kebangsaan juga gitu kan. Ya, jadi memang ada dimensi yang berbeda kalau misalnya kayak pakai sepatu babi boleh gitu. Ya belum tentu semua orang punya sepatu pakai kulit babi gitu, sehingga kecuali babinya pakai sepatu juga ada. Jadi salah satu dinamikanya itu adalah yang muncul itu pertama dari segi kehidupan kita sehari-hari. Terus yang kedua kalau aku lihat juga itu adalah ketika ternyata orang atau pihak yang berbeda pendapat ini ternyata ya bisa dibilang dari pengajian yang afiliasi yang berbeda gitu, sehingga ketika ada sesuatu yang berbeda dan itu merupakan waduh ini makanan nih gitu, sehingga seperti itu ya, makanan nih kayak nih, peluang untuk menjatuhkan atau ya gimana caranya untuk, ya aku juga nggak tahu gitu yang di tengah-tengah mereka itu bahasanya apa, tetapi kelihatannya itu adalah dari komen, dari penyikapan itu adalah ketika ada yang nggak cocok, maka udah ini kita sikat. Lebih ke situ sih. Ini menarik, Ustaz. Jadi memang dari penjelasan antum tuh, iya namanya kita manusia ya. Ibaratnya seperti halnya orang buta yang lagi pegang gajah. Ada yang megang kuping, ada yang megang buntut, ada yang megang kaki. Pada saat dia megang satu part bagian dari gajah itu, maka translasi dari apa namanya gajah itu menurut dia ada yang pipi, ada yang gede, ada yang panjang segala macam gitu. Bahkan kita kan ibaratnya namanya manusia pasti penuh dengan kemungkinan salah gitu ya. Bukan malaikat gitu. Adalah potensi kesalahan itu ada gitu. Dan di pengajian juga pasti udah sering diingatkan bagaimana respons kita terhadap orang yang kemudian mungkin kita anggap dia lebih salah atau gimana, atau juga mungkin yang nggak sependapat sama kita atau keliru, bagaimana menyikapinya secara lebih bijak gitu kan. Nah, yang uniknya di sini yang berseberangan dengan pendapat mengenai musik tadi lebih banyak dengan dari teman-teman salaf ini, yang menyikapinya kadang-kadang yang saya baca ya mungkin lumayan keras gitu ya. Tadi yang antum berikan contoh itu tai kucing dan juga sepatu babi itu juga dari salafi juga. Kenapa mereka nggak sekencang itu ketika itu, kemudian justru ketika dari seberangan lain yang keluar tajamnya begitu. Nah, kalau sebenarnya kalau di kalangan ya penuntut ilmu gitu, di kalangan tulab,
banyaklah video-video dari kalangan teman-teman salafi yang ustadz-ustadznya itu mengemukakan pendapat yang dari segi nyelenehnya mungkin sama kayak bolehnya musik ini. Ya kayak tadi kayak misalnya mohon maaf tai kucing bukan najis, atau bolehnya memakai sepatu dari kulit babi, atau ketika menyebutkan rukun wudhu itu ternyata jumlahnya salah. Maka yang seperti ini merupakan kesalahan-kesalahan yang ketika dilihat oleh para penuntut ilmu atau kalangan ustadz-ustadz gitu ya, kita lihat loh kok gitu, kita langsung ngeh gitu. Cuma karena memang yang melihat itu adalah sudah mengetahui gitu ada khilaf dan gimana cara penyikapan yang sewajarnya, sehingga kita nggak berusaha untuk ya udahlah cukup sampai segini aja gitu. Sebagaimana kayak tadi kita udah bilang paling ya kalau memang mau singgunglah sewajarnya, ingetinlah sewajarnya, nasihatilah sewajarnya. Habis itu ya udah selesai ya kayak tadi. Bro, kok ngerokok mulu bro? Terus dia cuman bilang, ya sebat deh habis makan. Habis itu ya udah clear. Nah, yang penting udah ngingetin itu ya. Udah ngingetin, gitu. Nah, ketika terkait permasalahan musik ini, maka ada overblown proportion kali ya. Ketika nih terus mulai dari atasnya, tengahnya sampai bawahnya, nah itu semua langsung beriak, ada reaksi yang lebay, sehingga mau nggak mau yang dari pihak sebelah pun gitu mereka akan defensif dan ini resisten pasti gitu. Saya juga melihatnya begini Ustaz, oke lah beda pendapat gitu ya, atau juga mungkin ya namanya manusia gitu misalnya. Makanya ketika di YouTube saya kemarin atau di IG saya, postingan saya itu lebih menilik kepada komennya ini gitu yang saya anggap ibaratnya gini, kita pernah berselisih sama teman biasa atau juga mungkin yang berbeda keyakinan segala macam. Itu nggak nyelekit itu gitu. Maksudnya ngomongnya tuh nggak sampai senyelekit itu gitu. Ini kan ibaratnya gini. Kita ada konten di YouTube kita nih, playlistnya jodoh, kalau jodoh nggak kemana ya. Kalau jodoh nggak kemana. Jadi orang-orang yang nikah dengan bule gitu, kemudian bermualafah segala macam dengan orang luar negeri gitu. Ini sebenarnya sebuah pembelajaran bahwa banyaknya perbedaan dengan sedikit persamaan syahadat aja bisa ditinggal bareng. Bisa gitu. Benar. Ini kan kita persamaannya ratusan ribu, Ustaz. Banyak banget, benar. Akidah poin pentingnya, sholatnya sama, syahadatnya sama, segala semuanya udah sama. Beberapa part ini ranah diskusinya nih, ya gitu, yang perbedaannya lah gitu kan. Ini sebenarnya kita saudara nih, udah syahadat udah saudara kan gitu kan. Saya udah pernah juga komentar gitu, mas saudara kok komennya begitu. Terus kemudian jawabannya, iya memang kamu udah syahadat tapi kamu nggak bermanhaj salaf. Saya pikir jadi ada syarat yang lebih tinggi dari syahadat ini antum ya gitu, lebih tinggi dari nabi nih antum gitu. Maksudnya mungkin itu adalah sebuah ungkapan emosi, bisa aja kan gitu, bisa aja saya salah lagi sama-sama emosi saat itu gitu. Cuma kenapa menyingkapinya begitu keras banget gitu dengan saudaranya gitu? Padahal ketika kemudian khilaf di sini dan mereka anggap lebih salah nih saudara kita, kan ada kemakluman mungkin ilmunya belum ke sana gitu, atau juga mungkin prosesnya nanti akan nyampe ke sana juga lah gitu. Kita juga nggak tahu misalnya beliau ini ada sebuah bahasa untuk membuat para yang suka musik tetap yuk datang ke dalam Islam misalnya kan gitu. Ada beberapa hal yang mungkin kita husnuzonkan. Cuma yang unik adalah begitu tajamnya ketika menunjuk kepada saudaranya. Tapi ketika misalnya ada satu keadaan, ya namanya kita hidup bernegara ya, ada satu kebijakan yang kira-kira nggak sepaham gitu ya. Mereka tuh nggak berada di sana gitu, dan mengatakan kita harus lembut, dengan kita harus nasihati dalam keheningan, gitu. Nasihati pemangku kebijakan, nasihati pelan-pelan misalnya kayak gitu. Kenapa justru Mas Saudara sendiri nunjuk-nunjuk gitu? Kemudian misalnya ada yang nyerang Islam nih, gitu ya. Wah, dengan narasinya atau dengan joke-nya segala macam. Dari teman-teman ini nggak ada kata-kata kemudian penentangan atau juga seganas ketika. Lebih adem lah. Nggak nunjuk temennya gitu. Nah, itu yang saya rasa. Kenapa waktu kejadian ini kamu ini enggak, grand saudara sendiri yang ngasih pendapat langsung tajam. Itu apa sih sebenarnya? Ini sebenarnya $1 million question gitu.
Karena merupakan sebuah misteri gitu. Bahkan dulu aku pun juga kayak gitu. Ketika ada yang berbeda, tetapi ternyata yang melakukan itu adalah kalangan pengajian, itu jauh lebih sensitif kalau misalnya ternyata ada penyimpangan yang dilakukan oleh artis kah atau stand up comedian lah yang kita sama nggak kenal. Padahal penyimpangan mereka jauh lebih parah, dahsyat daripada orang yang ngaji gitu. Tapi kita udahlah biasa aja gitu. Nah ini memang masih belum terkuak gitu ya. Tapi kalau itu dari berarti di zaman dulu juga gitu. Dari dulu. Gitu. Dari dulu pun begitu. Kita kan ngomongin misalnya ya kalau pengajian Salafi mungkin sekitar hampir 20 tahun yang lalu kali ya. Jadi masih terjadi sampai sekarang. Dan ini kita nggak tahu kenapa. Cuman kalau misalnya kita mau lihat teorinya, bahwa biasanya orang itu lebih sensitif sama yang sejenis. Gitu kayak pengusaha sama pengusaha lain gitu. Maka mereka langsung lihat nih pengusaha ini ngapain ya gitu. Misalnya pengusaha sama atlet mungkin nggak terlalu gimana gitu. Nggak berada di ranah yang sama. Gitu. Tapi kalau misalnya udah pengajian A dengan pengajian B, ini udah sama-sama ngaji nih. Nah kalau udah sama-sama ngaji ya kayak ada ada saingan dalam tanda kutip gitu. Saingan dalam tanda kutip dan ya ingin gimana caranya untuk mungkin merasa kayak yang ini lebih atau yang itu kurang gitu. Nah dari dulu tuh selalu aku lihat masih ada gitu di tengah-tengah teman-teman pengajian gitu. Sehingga inilah yang bisa dibilang ya PR gitu ya bagi kita semua. Gimana caranya untuk mengurangi si eksklusivitas ini? Gimana caranya bahwa ya selama masih ngaji gitu, selama masih yang samanya itu kayak akidahnya sama, kitab yang dibaca juga sama, sholatnya sama gitu. Sehingga yang masalah perbedaan pendapat ya selama nyelenehnya bukan nyeleneh banget yang kayak tadi, ya kita harusnya bisa bersikap sewajarnya. Kayak gitu sih Mas. Ini maksudnya terpretasi sama banyak orang sih. Kalau sekarang ya mungkin mungkin udah mulai teredukasi dari konten-konten antum lah, minimal udah ketika ada inilah jalan tengah bisa jadi mungkin bisa jadi akan komunikasi. Jadi dulu juga Ana juga termasuk yang dulu waktu belum ngaji ya gitu. Karena lebih kritis sama orang yang ngaji, sebel. Kita mesti kalau ada orang ngaji ini lebay lu ngaji gitu misalnya terlalu fanatik gitu, fanatik lu, usah munafik deh gitu kan sama orang-orang gitu. Ibaratnya kita lagi enak-enak syuting break sholat gitu, aduh lebay banget gitu dulu. Sekarang ketika ada begini udah terbiasa, cuma beda tipe doang gitu. Pasti ada yang seperti ini, pasti ada. Betul. Cuma memang ya karena kita bukan dari kalangan pesantren saja, ngajinya juga telat gitu Ustaz. Ketika masuk ke dalam dunia yang seperti ini dulu punya impian untuk kita gabungin semua gitu, punya cita-cita gitu, jadiin satu. Bisa jadi pokoknya misalnya kita contoh bikin event semua bisa hadir. Ternyata pas kita di dalam kita lihat ternyata nggak segampang itu ya. Ternyata masing-masing tuh ada kelompok pengajiannya ya. Itu saya baru tahu Ustaz. Jadi seperti Ustaz bilang tadi, berarti maksudnya ada sebuah missing link ya, yang seolah-olah umat muslim di Indonesia ini lebih semangat dengan benderanya dibanding tujuannya. Kadang-kadang kalau misalnya nih lewat jalanan atau satu sama mau ke Monas nih, satu ke Sudirman, satu lewat Kuningan. Kalau nggak sama-sama lewat Kuningan, padahal tujuannya sama, entah ketemu juga. Seolah-olah begitu. Padahal kendaraannya doang kan, ini ormasnya nih kendaraannya aja kan gitu. Nah pada satu momen di mana misalnya ada satu kelompok yang terpressure dengan kelompok lain, saya pikir kan nggak bisa kita monopoli kebenaran seperti itu. Nah ketika keadaan sekarang saya rasa pantesan aja mereka dulu menolak karena ini juga sama gitu, sama-sama begitu juga kok gitu. Udah makanya ke depan saya nggak berani beropini jadinya nih gitu. Emang ini sih memang sudah menjadi nature-nya muslim nggak akur begini atau gimana? Sebenarnya kalau nature muslim gak akur sebenarnya enggak. Karena ada zaman-zaman dahulu yang memang muslim itu akur gitu, baik terkait afiliasinya gitu, afiliasi pengajiannya. Makanya sebab-sebab yang mereka ketika akur itu perlu kita tarik kembali dan kita masyarakatlah ke teman-teman pengajian. Di mana ada beberapa lah, kayak pertama contoh misalnya
pengajian itu dengan berbagai macam variasi maupun tema yang diangkat, itu bisa kita sikapi dengan bahwa yang namanya dakwah itu luas banget dan nggak bisa semuanya itu kita yang handle, gitu. Jadikanlah medan dakwah ini sebuah tanggung jawab bersama, gitu, mas'uliyah musyarakah yang yuk kita beban kita unggul sama-sama. Ada yang mungkin biarlah mereka yang handle muamalah kontemporer, ya udah biarin muamalah kontemporer. Yang ngajar akidah, ya udah yang ngajar akidah silakan. Yang ngajar fikih Syafi'i silakan ngajar fikih Syafi'i. Yang fikih Hambali. Kalau misalnya ada yang masalah rumah tangga, ya udah biarin dia yang rumah tangga, karena nggak mungkin kita sebagai satu orang itu untuk menguasai seluruh bidang dan kita semuanya mau monopoli gitu. Sehingga ketika kita tahu bahwa ada pengajian yang lain dan mereka itu mungkin menyentuh jamaahnya lewat angle yang berbeda, ketika kita paham bahwa oh iya ini memang tanggung jawab bersama yang dia lakukan belum tentu saya bisa lakukan, sehingga itu merupakan complete each other gitu ya. Ya udahlah biarin, alhamdulillah ada beliau yang mungkin menyentuh permasalahan yang mungkin aku nggak bisa sentuh. Ya udah alhamdulillah. Ada yang lain mungkin pengajiannya itu lebih ke arah pengajian yang serius, dalam artian bukan jamaahnya itu bukan kantoran, bukan atau bukan artis hijrah. Itu ini emang yang kalau ngaji itu serius. Ya, audiens kan beda-beda. Partnya itu. Iya, partnya itu. Partnya mereka adalah ngajar semi santri atau santri. Gitu. Ya udah, biarin aja gitu. Ada yang mungkin kayak misalnya orang-orang yang anak-anak jalanan gitu yang terpinggirkan gitu. Ya udah kita coba menyikapi dengan adanya dinamika ini merupakan sebuah dakwah dan afiliasi yang melengkapi antara satu dengan yang lain. Nah, ini yang pertama. Yang kedua itu adalah kita juga harus sama-sama sadar bahwa kemajuan Islam itu nggak mungkin tercapai kalau memang dalam internalnya itu masih cakar-cakaran. Ya, kalau misalnya kita textbook gitu ya, textbook ya tentunya ketika Islam itu pertama kali maju, ya Rasul alaihi salatu wasallam itu mengukhuwahkan antara suku Aus dengan suku Khazraj. Diukhuwahkan, jadilah kaum Ansor. Setelah kaum Ansor diukhuwahkan pula dengan kaum Muhajirin. Jadi kalau setelah ada ukhuwah, maka platform untuk maju itu pun bisa ada gitu. Mungkin. Walaupun banyak kalau Rasul mah beda. Taruhlah kita nggak usah pakai ke zaman Rasul gitu. Kita pakai zaman mungkin the golden age of Islam gitu, misalnya dalam Bani Abbasiyah. Maka ketika Bani Abbasiyah itu muncul, maka khalifah pertamanya itu As-Saffah, ketika beliau naik, maka misi pertama beliau itu adalah mengukhuwahkan dari barat ke timur. Yang ketika dinasti sebelumnya, dinasti Umayyah, itu udah mulai berantakan tuh. Berantakan. Jadi beliau masuk, udah deh, sebelum ngapa-ngapain, ini yang cakar-cakaran dari barat ke timur, ini kita ukhuwahkan. Setelah diukhuwahkan, maka masuk khalifah berikutnya, muncullah cucu beliau yang namanya Harun ar-Rasyid. Sehingga dari situ muncullah kota Baghdad yang saat itu dijuluki dengan Darussalam, kota kedamaian. Dari situ ada perpustakaan yang Baitul Hikmah, perpustakaan yang paling besar sedunia saat itu dengan segala macam isinya dan variasi buku dan ilmunya. Sehingga dari situ kita bisa ambil pelajaran, enggak kok, selain Rasul alaihi salatu wasallam udah nunjukin contohnya kayak gini, dan ketika diaplikasikan ke zaman-zaman yang lain berhasil kok. Gitu. Sehingga apa gitu yang mencegah kita untuk mengaplikasikan, walaupun kita ngomong jauh lebih gampang gitu daripada prakteknya gitu ya. Tetapi yang seperti ini udah kejadian di generasi kita sebelumnya, bahwa berbeda itu pasti ada, dan nggak bisa dihapus lah, nggak bisa dihapus. Baik termasuk apalagi masalah fikih gitu ya, pasti ada. Jadi yang penting itu adalah gimana caranya untuk menyikapi perbedaan tersebut sih, sehingga baik dari pengajarnya, maka dia juga harus menularkan gitu bahwa pengajar-pengajar yang lain itu adalah sebagai pelengkap, bukan sebagai saingan. Dan grassrootsnya, orang yang audiensnya gitu, maka dia juga harus mempelajari adabul khilaf. Kalau misalnya permasalahannya ini adalah memang yang dari zaman dulu udah berbeda gitu, maka ya udah nggak bisa apa-apain lagi, udah
mau ikut yang A oke silahkan, mau ikut yang B silahkan. Kalau memang permasalahan nyeleneh, selama nggak nyeleneh banget, ya udahlah ingati sewajarnya dan kita sikapi sewajarnya sehingga nggak kontraproduktif. Nah, Karena itu. sekarang kan jadi kontraproduktif, kita saingan dengan konten-konten yang nggak benar dan segala macam. Dengan adanya kayak gini, ya kemunduran, kemunduran ya. Mundur banget Iya, konten-konten maksiat tambah nyelesat gitu kan. Iya. Viewernya banyak kan gitu kan. Ini menarik ya, memang berarti memang berbeda itu fitrah, bersatu itu perintah. Berarti itu benar ya? Waduh. Betul. Berarti sekarang segini, ibaratnya kita masih mencoba untuk berikhtiar bagaimana untuk membuat konten-konten pemersatu lagi, untuk kemudian sealing lagi nih untuk yang bocor-bocor ya, merajut lagi gitu kan. Tadi seperti antum bilang bahwa bagaimana merespon antara guru dan kemudian jamaah itu berbeda berarti kan. Ketika ada perbedaan di ranah guru, jamaah juga tahu diri. Betul. Gitu. Betul. Iya, lihat aja kan gitu. Kalau sekarang masalahnya di era sosial media, kontrol tuh ada di jempol. Nggak perlu otaknya pinter, nggak perlu dia beredukasi atau enggak. Tapi kapan lagi saya bisa menghina ustadz gitu loh, kan gitu. Kapan lagi saya bisa ngirimin kata-kata yang bisa bikin dia nggak bisa tidur gitu kan. Dia seperti punya kontrol itu, jangan gitu. Nggak suka sama pemimpin negara aja bisa langsung ngomong di situ sekarang. Nggak ada, udah misalnya masalah adab ini sosial media udah ngilangin adab itu. Nah, yang menarik tadi Ustadz bilang mengenai dakwah ya. Ini kami juga merasakan seperti itu Ustadz. Jadi karena di lingkungan para pelaku seni ini kan prosesnya tuh nggak yang langsung udah jadi orang santri gitu, yang ibaratnya udah levelnya udah tingkat berapa lah gitu untuk secara adab, untuk fikihnya segala macam ilmunya udah di atas. Kita ini benar-benar di permukaan saat memang muslim mayoritas Islam aja gitu ya, taunya sholatnya aja gitu, tapi ribanya belum tahu gitu, fikih-fikih yang bukan hanya musik ya, banyak yang belum tahu gitu ya. Dan ya kita ngikutin Rasulullah SAW gimana berbicara sesuai bahasa kaumnya. Ketika kaum ini tentunya juga kan banyak yang ibaratnya kita undang ke pengajian datang, maksiat masih gitu. Ada memang juga hidupnya di musik juga ada segala macam gitu kan. Ketika kemudian narasinya dari teman-teman kita yang udah lebih ngaji duluan, kemudian musik nggak boleh, selesai. Murtad semua itu mereka ntar. Gitu. Ibaratnya kayak gitu. Ibaratnya gini. Masalah memang narasi kami itu masalah musik atau gimana apa segala macam nanti tanya sama Ustadz. Datang aja dulu, ngaji aja dulu, duduk di sini. Mau tahu lebih lanjut, ntar intensif aja sendiri, cari tahu gitulah ibaratnya. Sampai pada narasinya, gue mending gak usah ngaji karena pintu pengajian udah tutup buat gue. Bilang gitu. Tapi kemudian saya panjangin narasinya. Oke, pintu pengajian udah tutup, berarti pintu tempat Allah masih kebuka. Jadi di ranah ini memang ranah-ranah komunikasi yang mungkin para guru-guru ini nggak mau main di ibaratnya ini kan ranah-ranah yang pinggiran jurang gitu ya. Mungkin untuk yang aman sih udah aman misalnya kan. Tapi kan di ranah ini kita merasa ini circle ini tanggung jawab ada kayak ada rasa tanggung jawab untuk ngajak gitu loh. Dan kita tuh nggak bisa dengan narasi-narasi yang kaku, nggak bisa dengan narasi-narasi yang tiba-tiba ke planet gitu. Mau nggak mau kan kita harus mencocokkan bagaimana rasanya dia bisa nyaman bawa ke pengajian itu nggak panas, pengajian itu nggak suntuk, kemudian ngebosinin segala macam. Kita buat kreasi yang gimana seolah-olah ya memang di kehidupannya kan kehidupan yang misalnya biasa dengan tata media cahaya yang harus yang gimana, ininya gimana, penataannya gimana, harus dipikirin bener baru ngerasa ya ini memang ini ranah gue gitu pengajiannya kan gitu. Untuk sebenarnya kan tujuan utamanya ngajak dia tertarik dulu sama Allah nih. Betul. Entah ketika udah masuk ke dalam dia tertariknya mau ke NU misalnya, atau ke Muhammadiyah atau ke Salafi, itu udah urusannya para ustadz lah. Yang nanti kita tampilkan di sana, mana yang lebih menarik buat dia, itu kayak estafetnya. Cuma ketika di ranah itu kita kemudian juga sama bernarasi yang belum pada levelnya untuk kita komunikasikan, maka nggak sampai ilmunya. Menurut saya maksudnya boro-boro masuk ke situ, masuk aja enggak gitu.
Jadi boro-boro dia mau masuk. Misalnya kalau udah masuk kita kunci dari luar kan gitu. Iya, Ini iya. boro-boro mau masuk. Iya. Nah, di ranah itu mungkin teman-teman yang sudah duluan nuntut ilmu ngerasa kita main di dunia bid'ah gitu jatuhnya. Bahkan nama kita pernah dibilang subhat fest gitu. Waduh. Andai kita bisa ngobrol gitu berarti kita paham sih sebenarnya. Cuma ya kita nggak bisa pahamkan semua orang gitu. Nah, tapi alhamdulillah walaupun teman kita banyak musisi atau banyak yang masih ya ngajinya pas acara doang pengajian aja, minimal sholatnya udah terjaga gitu. Tapi masih di kehidupannya yang lama minimal ada proses itu sebenarnya saat itu udah seneng kita. Menurut pandangan tuh apa salah kita di situ ketika kita membahasakan mengkomunikasinya gitu bahwa kita harus berada belum bisa terlalu kaku atau belum bisa terlalu strict untuk hal itu gitu. Jadi gini, jadi ingat sebuah perkataan gitu ya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala bahwa beliau itu pernah bilang hadithun nas bima ya'rifun, hadithun nas bima ya'rifun. Ya kan, kalau memang mau komunikasi itu harus sefrekuensi. Gitu. Sehingga jangan sampai kita komunikasinya itu udah nggak satu frekuensi. Karena kalau misalnya udah nggak frekuensi, mau kita ngomong sekalipun yang hak sekalipun, dia nggak masuk kayak tadi antum bilang bahwa ya kalau udah beda frekuensi kayaknya mau dia bawain ayat kayak mau Sahih Bukhari kayaknya udah nggak masuk aja. Dan oke lah ini dari perkataan Ali bin Abi Thalib sebenarnya ini merupakan sebuah pengalaman yang kita sendiri udah pernah meraktekin. Ya kita dari zaman sekolah gitu ya, SMP, SMA, kalau misalnya mau kenalan sama teman baru gitu kan, sama circle baru, masa iya kita masuk langsung dengan gayanya kita gitu kan, nggak mungkin. Kita pasti coba untuk main tengah lah, menyesuaikan gitu kan, menyesuaikan nih kira-kira harus ngomong apa ya, harus kayak gimana ya. Dan itu merupakan pelajaran hidup yang dari zaman dulu sebenarnya udah kita terapkan, tapi somehow ketika dalam permasalahan pengajian kita lupa gitu. Giliran kita sama teman ya kayak tadi gitu, misalnya ada yang ngerokok gitu, kita bilang bro ngerokok mulu bro gitu, terus dia langsung bilang ya sebat lah Dil, habis makan masa enggak gini-gini, habis itu ya udah ya kita jalan bareng lagi. Kan jarang banget gitu ketika bilang bro lu ngerokok, iya sebat lah dulu, ya udahlah kita musuhan aja. Nggak kejadian. Iya. Nggak kejadian. Nggak ketemu. Nggak kejadian juga di kehidupan nyata nggak kejadian. Nggak temenan itu namanya kan gitu. Iya kan, masa memutuskan pertemanan yang tadinya kita kenal gitu cuma gara-gara dia ngerokok sebatang, akhirnya kita bilang ya udahlah nafsi lu sendiri. Atau kita nggak kenal orang ngerokok jalan, nggak boleh ngerokok lu. Gitu. Bora-bora ngajak ke masjid. Iya kan? Udah kenal aja enggak, udah ngelarang lo gitu kan. Gitu. Nah, sebenarnya sikap inilah yang nggak tahu kenapa giliran sesama teman-teman pengajian itu kita lupa. Gitu. Kita lupa. Dimana ketika kita tahu misalnya dia pengajian dari Ustadz Fulan yang beda gitu. Tapi kan ketika pas ketemu kita langsung mencoba untuk ya setidaknya walaupun memang nggak setuju, kita tetap berakhlakul karimah, tetap sopan, tetap senyum, tetap apa, oke lah kita emang berbeda. Tapi kan kalau memang udah ketemu terus kita sama-sama tahu bahwa kita ngucapin syahadat yang sama, sholatnya juga sama, gitu, kita ya bersikap sewajarnya gitu. Nggak mungkin lah dia ketemu sama orang yang asing, taruhlah bukan orang pengajian sekalipun terus nggak sopan, ya kan? Masa sama orang yang nggak kenal bukan orang pengajian lu bisa nggak sopan, giliran sama orang pengajian yang secara amal dan iman itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, masa nggak bisa lebih sopan sih? Iya benar. Gitu. Nah sikap-sikap yang kayak gini yang kayaknya perlu kita sama-sama tumbuhkan kesadaran sih, bahwa ya koreksi bersama lah. Koreksi bersama betul gitu. Karena yang kayak gini tuh kejadian sama ya siapa aja, termasuk diriku sendiri. Dulu ketika aku baru dapat hadis gitu ya, perempuan yang memakai parfum itu layaknya pezina gitu. Kebetulan adikku pakai parfum gitu. Adikku pakai parfum sehingga aku berantem tuh gitu. Pakai parfum ini pezina, ya dia ngamuk dong. Bilang, "Mah ini si kakak bilang
masa saya ya pasti marah lah. Iya. Perempuan dibilang kayak Iya, gitu kan. iya. Akhirnya berantem gitu. Iya. Berantem dia kita ajak ngaji nggak pernah mau. Ya wajar, which is wajar Iya. gitu. Giliran sama orang lain gitu, sama ya misalnya di kantor gitu. Ada Teman ngajak ngaji. ya kan, karyawan kantor yang perempuan pakai parfum, ya lu diem-diem aja. Iya, benar-benar. Lu diem-diem aja gitu, sama ada galak banget gitu kan. Nah, padahal kalau ya kita make kerangka cara bersikapnya ya terus kita terapin sama semua orang, harusnya yang kayak gini udah case close sebenarnya. Iya, Ya iya. gitu. Ya namanya juga manusia Zat ya. Betul. Kadang-kadang kita juga ya banyak kekeliruan bersikap juga gitu kan. Berarti memang kode bahwa connection before correction itu benar ya. Iya dong. Harus ada connection dulu baru kemudian kita bisa Tidak hanya mengkoreksi. satu frekuensi lah. Kita berusaha untuk apa ya, adapt lah, beradaptasi, menyesuaikan gitu. Ya, makanya ranah-ranah yang coba kita rangkul ini mungkin ibaratnya belum terlalu dipahami oleh para guru-guru kita gitu. Ibaratnya lu masih main di situ. Padahal ini ranah dakwah juga gitu kan. Kita nggak bisa bernarasi yang kemudian terlalu kaku juga. Dan karena kita lagi membina connection juga ke mereka gini bahwa bagaimana biar bisa diajak dirangkul gitu kan. Karena soalnya ada beberapa hal yang mungkin disalahpahami nih saat menurut saya. Jadi ibaratnya untuk contoh ya mungkin untuk mereka bisa diajak ke pengajian kan sesuatu yang nggak mudah. Iya. Ada kondisi yang harus kita bentuk dulu. Betul. Bahwa mereka ketika kesana nggak asing atau juga merasa oh bukan sesuatu yang seperti gue pikirin gitu, nggak seperti gue takutnya gini, nggak oh nggak kok asik-asik aja gitu, nggak seru gitu kan, itu kan perlu kita kondisikan, ya gitu. Misalnya kemudian setelah mereka mengumpul baru kita undang gurunya atau ustadznya, yang kita undang pun juga yang kira-kira nggak jauh. Dengan tiba-tiba misalnya mereka orang seni tiba-tiba sini langsung haram selesai juga saat ini nggak datang lagi nih udah gitu kan. Nah, kita ajak mereka dengan sesuatu yang kelembutan yang tentunya juga dari sisi mengenalkan bahwa Allah itu lembut, Allah itu yang ternyata menarik ya, full of rahmah gitu di dalam. Nah, kadang-kadang disalahpahami ketika mungkin ada kelompok sosialita atau kelompok artis atau kelompok siapa gitu bikin pengajian gitu kan, undang ustadz. Terus di kajian lain bilang nggak ada tuh pengajian khusus orang kaya gitu. Gitu kan kesannya. Kan ada kesalahpahaman bahwa seolah-olah ini pengajian khususnya orang kaya. Justru kan sebaliknya, bahwa ini komunitas ini mau ngaji. Gitu. Pada saat dia berkumpul kemudian kepengen ngaji, mesti kita tanggapi dengan positif saat menurut saya gitu ya. Pada saat dia ngundang ustadz malah ditazir sama pengajian lain gitu. Apa mendingan nih komunitas undangnya DJ? Mungkin lebih aman. Balik lagi dong. Kan lebih aman nggak ditazir. Kalau ngundang DJ aman-aman aja gitu, lagi gak kena tazir. Tapi kalau ngundangnya ustadz gitu, kena tazir. Apalagi mungkin ustadznya beda circle lagi kan, udah kena tazir. Jadi jujur aja ketika dimasuk di ranah ini, itu lagi banyak ada ngerasa kayak kok di sini ternyata ini ya nggak seramai yang saya kira gitu ya. Banyak kita salah melulu gitu. Ke sini salah, ke situ salah gitu. Tapi kalau saya juga didapat nasihat dari para ustadz ya justru di situ challenge-nya ternyata. Gitu. Itu gimana cara menyikapinya tuh? Bagaimana cara memahamkannya ya gitu? Ya itulah. Makanya tadi kita bilang bahwa dari segi ustadz-ustadz yang ngajar itu ngerasa bahwa ya jangan saingan. Gitu, jangan saingan lapak gitu. Artinya setiap ada pengajar yang lain yang memang mereka itu dinamika audiensnya pun berbeda, itu dijadikan sebagai pelengkap antara satu dengan yang lain. Sehingga ketika misalnya ada ustadz-ustadz yang lebih masuk ke dunia artis gitu, artis-artis mau lebih enak dengerin dia ngomong gitu ya. Kita jangan ngerasa waduh ini pengajian khusus orang kaya. Enggak, kita cuma bilang ya alhamdulillah dia bisa masuk gitu. Daripada ntar itu dia ngundang DJ kayak tadi, kan lebih parah gitu ya. Alhamdulillah dia bisa masuk ke situ, ya kita syukuri aja gitu. Instead of kayak kita justru malah ngejatohin, wah ini pengajiannya ustadznya maunya yang orang kaya-kaya dan segala macam. Kan ini enggak benar lah. Nggak benar. Ya udahlah, kita jadi menganggap bahwa dakwah-dakwah yang lain itu sebagai pelengkap, karena kita nggak bisa menguasai semua lini dakwah untuk kita yang handle gitu, nggak mungkin, karena Islam ini begitu luas gitu, sehingga membutuhkan
pihak-pihak yang memang sesuai dengan keahliannya masing-masing dan kelebihannya masing-masing. Sehingga kalau emang ada yang kayak gitu ya udah silakan aja. Gitu, nggak perlu ada sesuatu yang harus dikritisi dan segala macam. Alhamdulillah dia udah ngundang ustadz daripada ngundang yang lain. Seperti itu sih Ya aku benar lihat. juga ya. Jadi maksudnya kadang-kadang pembahasannya itu untuk meramahkan memeramahkan jemaahnya nih kadang-kadang ya jadi kepleset kadang-kadang bisa jadi gitu ya, supaya sebenarnya supaya membuat bahwa ini lembut nih sebenarnya. Ya kadang-kadang kan namanya kepleset juga kadang-kadang bisa terjadi. Tapi memang itulah mungkin dinamikanya menurut saya. Betul. Padahal sih berarti sebenarnya dakwah itu dari berbagai pintu sebenarnya. Berbagai pintu memang. Cuma mungkin ada juga mungkin yang berpendapat bahwa pintu dakwah cuma di pintu itu saja satu. Ada nggak saja gitu? Soalnya ada juga beberapa ormas atau juga kelompok yang rasa kalau nggak lewat sini nggak masuk surga. Ada juga begitu kan? Nah itu dia. Terkadang ketika kita membangun sebuah stigma gitu, dan stigma itu udah sampai ke level grassroots, maka otomatis pengajarnya itu somehow kesana salah kesini salah. Gitu. Kalau aku nggak tahu ya kalau zaman sekarang. Kalau zaman dahulu gitu, kayak misalnya ustadzku itu kalau ternyata satu foto sama pengajian yang lain, itu kita udah langsung, loh kok foto sama ustadz ahli bid'ah gitu kan? Pernah kejadian Tad? Pernah disilang-silang ustadznya disilang-silang. Nah itu ya kan gitu. Artinya loh kok gitu. Nah ini ketika stigma tersebut udah bergerak liar gitu di masalah grassroots, sehingga dari level pengajarnya pun sebenarnya dia nggak kaku-kaku banget, cuma gara-gara si grassrootsnya ini yang mengarahkan lebay gitu, sehingga kalau ntar kalau kayak begini ini lagi malah heboh lagi pengajian saya sendiri yang udah saya bangun dan segala macam. Nah ini coba kita kurangin lah. Kita coba kurangin dan di antara caranya itu adalah ya edukasi ya. Edukasi kalau memang ada perkara yang memang luas yang dari zaman dulu emang udah berbeda, ya kasih tahu aja gitu, sehingga nanti ketika si grassroots level ini audiensnya jamaahnya ini adalah udah paham bahwa ini adalah perkara yang santai aja gitu, sehingga kekakuan itu otomatis lama-lama itu bisa terkikis dan jamaah tuh makin makin paham gitu, dia makin bisa legowo lah. Oh ya udahlah gitu, namanya hidup ada warnanya gitu. Bulan yang kayak gini ya udah kita nggak setuju biasa aja. Toh banyak juga sama orang-orang lain kita nggak setuju, tetapi kita juga masih bisa bersikap santun, masih tetap berukhuwah gitu, walaupun berbeda gitu dalam pandangan fikih ini fikih itu. Maka yang seperti ini bisa sebenarnya terwujud ya dengan edukasi itu tadi sih. Iya benar juga saja. Jujur aja kan saya tuh sebenarnya mencicipi lah ibaratnya berbagai perbedaan style ini, kemudian saya coba belajar tipenya, stylenya gimana, atau juga mungkin gaya seperti apa, atau metodenya beda, angle-nya beda. Dengan berbagai perbedaan ini saya ngerasa malah tambah, maksudnya menguatkan keimanan gitu ya, karena justru bedanya sedikit menurut saya ya. Bedanya mungkin perkara-perkara yang tapi inti dasarnya sama, inti dasarnya menguatkan kecintaan kita sama Nabi, sama Allah. Tambah kita ya kan ada satu angle yang nggak dikelola ini, ada angle lain yang ternyata dari sudut pandang ini menarik juga nih, bisa ketemu di angle ini yang menurut saya ini menguatkan keyakinan saya ya gitu. Nah sebenarnya kalau saya rasa ketika saya ya satu persatu ada dari kalangan habaib lah, dari NU, Muhammadiyah, Salafi segala macam, bahkan teman-teman tablik juga gitu. Mungkin ada yang nggak seperempat ada gitu ya, tapi yang lebih minor Sat. Jadi menurut saya sebenarnya kalau kita lihat itu main poinnya sama Sat. Betul. Main poinnya sama dan nggak ada alasan sih sebenarnya untuk kemudian membenci satu sama lain ya sebenarnya. Yang dicintain sama, sujud caranya sama, junjungin Rasulullah juga sama juga, semuanya serba sama. Bedanya ya sedikit-sedikit aja gitu. Masih ada yang musikan, yang satu enggak gitu, yang ada yang kunut, ada yang enggak gitu. Saya makanya ketika itu jadi paham kalau di sini stylenya gini, kalau di sini stylenya gini. Jadi saya jadi paham gitu, dan maklum sama semuanya gitu. Nah, tapi sebenarnya memang di Indonesia ini pengkotakan itu memang
kuat gitu ya, ngaji di mana gitu soalnya kayak gitu. Kalau ngaji di sini berarti gini gitu. Tapi untuk anak sekarang, anak-anak era sekarang, komunikasinya ini yang apa namanya menurut mereka ketika mereka relate komunikasinya, dia akan mau terkonek. Nah ini yang menjadi PR para guru-guru kita. Bagaimana apapun itu ya misalnya ilmunya yang akan disampaikan, bagaimana caranya untuk bisa ngerelate dengan bahasanya anak sekarang. Seperti antum, menurut anda tuh relate. Karena apa? Antum udah ngasih dua pandangan. Nah, terserah kita memilih yang mana kan gitu. Dan bukan berarti kita harus berselisih gitu. Dua-duanya ada pegangannya kok gitu kan. Tanggepin santai aja. Itu sebenarnya yang seperti itu, cuma mesti dibanyakin lagi maksudnya gitu. Yang punya pandangan kayak gitu. Menurut anda tuh gimana? Ya itu tadi ya, masalah edukasi untuk terkait penyikapan ini juga karena sangat-sangat apa ya, bisa dibilang masih minim gitu, masih minim. Ketika nanti seiring berjalannya waktu, aku percaya sih bahwa nanti masalah jamaah ini makin lama itu makin insya Allah makin akur, gitu. Karena sekarang pun kita udah lihat gitu bahwa kayak misalnya ada pengajar yang foto sama ustadz lain, sekarang udah nggak seheboh dulu, ya kan? Nggak seheboh tahun 2018-17 lah ya. Itu udahlah biasa gitu. Yang kayak misalnya tiba-tiba dia foto sama ustadz fulan apa satu frame gitu, udah biasa gitu. Kayak terus kalau dulu misalnya ustadznya nggak mau pakai celana, sekarang pakai celana, sekarang udah biasa. Atau kalau dulu nggak mau pakai peci, songkok gitu kan. Kalau pakai peci songkok nih dari pengajian itu. Sekarang ya tergantung, misalnya eventnya kenegaraan apa segala macam pakai peci songkok biar rada resmi dan rada keindonesiaan gitu. Murid-muridnya, audiensnya sekarang juga udah paham. Oh, artinya ada pesan-pesan yang ya alhamdulillah udah mulai tersampaikan gitu ya ke jamaah. Edukasi-edukasi yang udah mulai menyebar tentang gimana caranya bersikap. Dan seiring berjalannya waktu, insya Allah ya yang seperti ini akan menyebar dan kita bisa maju bareng-bareng sebenarnya. Nah, bismillah, mudah-mudahan. Insyaallah. Siapa tahu kejadiannya malah ada hikmahnya Ustaz ya. Mudah-mudahan. Siapa tahu jadi ini justru trigger ta'aruf, siapa tahu gitu kan. Bahwa sebenarnya ya ngapain lebay ya gitu. Ya gitu kan. Tapi memang harus diawali dari level atas dulu saat. Betul, iya. Iya gitu. Betul. Karena aku sendiri kalau dari segi cara dakwah dulu pernah kaku gitu, terus tiba-tiba sekarang masuk Instagram dengan pakai yang kembar-kembaran dan segala macam, itu banyak yang nggak suka sebenarnya. Kenapa? Ya ada juga yang kontra tuh. Wah banyak. Gitu. Kok Ustadz begini sih? Gitu. Katanya pengajar agama, tapi kok malah kembar-kembaran gitu. Sesuatu yang menyajikan dakwah kok kekinian banget gitu, atau kayaknya nggak pas gitu bagi pengajar agama yang seperti itu, dan akhirnya kontra. Dan bagi yang kontra sekalipun aku merasa ya udah it's okay gitu. Kita nggak usah ada dendam atau ada nggak suka. Kalau memang yang seperti ini nggak cocok sama saya, masih cocok sama yang lain, silakan aja. Monggo aja. Sehingga kayak aku ada hafal gitu, ada satu orang kalau misalnya dulu pengajian dia datang terus, sekarang nggak datang. Tapi kalau giliran misalnya sholat subuh, sholat zuhur, kita ketemu, aku tetap berusaha untuk fine aja sama dia. Nah, mungkin yang seperti ini bisa ya kita mulai bareng-bareng gitu ya, bahwa ketika ada jamaah yang nggak cocok sama kita, pindah ke pengajian lain atau ke ustadz lain, ya it's fine. Gitu. Itu kan masalah preferensi aja kok. Gitu. Ini namanya preferensi, kadang cocok, kadang enggak, kadang suka nasi goreng, kadang suka nasi uduk, it's fine. Gitu ya. Udah dia mau pindah aja. Gitu, nggak ada masalah. Bukan berarti kalau pindah saya harus gimana, harus merubah atau kayak gimana. Enggak. Gitu. Kita sikapi dengan sewajarnya. Ya mungkin untuk sekarang dia lebih cocok sama Ustadz Fulan. Ya it's okay. Gitu. Dan kita nggak perlu gimana sehingga kedepannya kalau nanti ada yang pindah jamaah kah atau yang kayak gini lah, ganti cara berfikih dan segala macam, audiens kita juga paham gitu, bahwa ya udah biasa aja lah, dia dari dulu waktu gua nggak ngaji sama dia juga biasa aja gitu. Nah yang kayak gini sih mungkin bisa lah kita bareng-bareng ya coba menularkan ke audiens kita gitu, ke jamaah kita pelan-pelan, yang mudah-mudahan ya kedepannya suasana kondusif gitu, ukhuwahnya juga makin mantap, sehingga untuk maju bersama kejayaan Islam itu bisa depan mata bisa.
Saya sepakat sama kata-kata antum, preferensi ya. Preferensi. Jadi monggo kalau misalnya mau itu ya, lagi sekarang sukanya sama itu ya monggo silakan. Mungkin ada sesuatu yang sedang dicari atau gimana. Cuma memang legowo untuk monggo itu agak berat sih sebenarnya kan. Di beberapa orang itu agak berat gitu. Soalnya memang namanya manusia kan pasti kita ngerasa kita yang paling benar gitu. Kadang-kadang kita disangkal juga, kadang-kadang kita defense misalnya kan gitu. Nah kan kemonggoan ini memang perlu perlu proses juga gitu. Dan apapun itu sebenarnya arahnya dua-duanya untuk arah lebih baik sih. Untuk sekarang lagi konflik juga menurut saya ini dua-duanya karena lebih baik sih menurutnya. Karena kan dua-duanya mengacu kepada mana yang paling benar, ya kan? At least di at the end adalah kebenaran yang coba yang coba sengketakan gitu kan. Di momen kericuan ini kan pasti ada juga edukasi orang jadi pengen tahu apaan sih, kemudian mempelajari gitu. Entah kemudian ketika belajar yang satu ke kanan atau ke kiri, at least ilmunya nambah gitu kan. Ya mungkin ini rencana Allah kali ya Ustaz ya, untuk kemudian menta'arufkan lagi. Dan kita rasa setiap Pak Ustaz tuh bilang tadi benar juga, sebenarnya setiap orang tuh setiap detiknya tuh punya preferensi baru ya. Dia buka Instagram nemu kajian ini ada referensi baru gitu. Ketika di satu circle pengajian ini, tapi ada sepakat juga sama beberapa poin, sepakat sama yang seorang ada juga kan gitu. Aduh, kira-kira ke depannya Ustaz, biar kami ini yang fakir ilmu nih ya, para jamaah lah, entah jamaah circle mana aja gitu. Cara menyingkapi sebuah perbedaan, apa dulu yang harus dilakukan gitu. Kalau sekarang kan ketika ada perbedaan mau buru-buru posting. Mau buru-buru posting nunjukin kita ada di mana gitu. Ketika lagi ngebully satu semua gue juga, masa gue nggak FOMO sih gitu kan. FOMO gue harus ikutan juga nih ngebully gitu kan. Ada ya, tapi memang Indonesia ini FOMO banget gitu. Apapun itu loh, bukan cuma ini ya, apapun itu gitu kan. Nonton konser semua harus gitu. Apa sih respons pertama ketika kita mengetahui ada satu konflik terjadi gitu? Ada orang ngerasa harus FOMO duluan atau berpihak ke salah satunya. Padahal menurut saya nggak berpihak juga nggak apa-apa, gitu kan, untuk mempelajari yang terjadi gitu sebenarnya. Kalau menurut antum apa saat yang pertama? Jadi kalau menurut Ana ilmu itu penting gitu, sehingga ketika sebelum kita bersikap kita harus tahu perbedaan itu dalam ranah yang mana. Kalau contoh misalnya ini merupakan pendapat yang kita itu nggak boleh beda, kayak tadi. Maka kalau nggak boleh beda, ketika ada yang beda dan kita bersikap, maka itu adalah memang sebuah sikap yang dituntunkan. Jadi makanya zaman dulu, dari dulu sampai sekarang di Indonesia, kalau misalnya ada orang yang bilang ada nabi baru setelah Nabi Muhammad, bareng semua tuh. Heboh, itu semua heboh. Kompak. Mau afiliasinya apa aja pasti heboh. Sepaham itu. Gitu. Karena memang ya emang kayak gitu penyikapannya. Gitu. Nah, tinggal kalau dalam perbedaan nih, nah kita harus tahu mana yang memang pendapat ini adalah pendapat yang dari zaman dulu ulama berbeda, dan ini merupakan penyikapannya itu harus luas. Kalau yang ini berbeda dan nggak luas, gitu. Nah ini memang harus dipelajarin dan harus disebar gitu. Gimana caranya? Ya otomatis karena memang harus belajar, harus belajar. Dan kalau memang orang yang belum tahu ilmunya, maka harusnya dia khawatir untuk bersikap tentang sesuatu padahal dia belum punya ilmunya, gitu. Kalau dia misalnya nggak tahu, aduh ini masalah yang mana ya, daripada dia jempolnya acting duluan, gitu, mendingan dia cari tahu dulu. Dia cari tahu dulu ini sebenarnya ada di ranah yang mana sih. Kalau dia misalnya bisa mencari tahu, kalau memang dia nggak bisa mencari tahu, mungkin referensinya bahasa Arab, dia belum bisa bahasa Arab, ya udahlah, buat apa membuat kehebohan untuk sesuatu yang antum nggak punya ilmunya. Kayak contoh misalnya dalam permasalahan dunia aja, ya kan, permasalahan sains misalnya, ada perdebatan antara satu saintis dengan saintis yang lain, kan kita mau masuk juga, aduh, ntar gue kelihatan begonya apa enggak ya, kan gitu ya. Udah deh, diem aja deh. Maka seperti itu harusnya lebih didorongkan dalam permasalahan agama. Jadi kalau misalnya ada perdebatan antara pendapat A dengan pendapat B, kita sebagai jamaah kita pengen tahu ini ranahnya ranah mana ya. Kalau misalnya kita nggak tahu, udah kita diam aja deh, gitu. Dan kalau misalnya kita udah tahu, maka ya kita bersikap sewajarnya.
Ya kayak misalnya masalah musik, kalau emang mau ingetinlah segala, ingetinlah sewajarnya. Dan bagi yang membolehkan, ketika diingatkan juga, oh ya udah santai aja gitu, sama-sama gitu. Gitu. Dia menerima pun ya sewajarnya gitu. Dan kalau mau mereaksi pun ya reaksi sewajarnya. Ya kan kayak misalnya diingetin, bro jangan musikan lah bro. Ya gimana ya bro gitu kan, kayak gitu udah oke lah gitu, tanpa harus wah lu fanatik lu masa musik nggak boleh kayak gitu. Ini kan overreact gitu. Sehingga ketika masalah itu kita udah tempatkan sesuai tempatnya, maka proporsi dalam kita bersikap itu sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh para ulama. Makanya dari dulu sampai sekarang para ulama selalu menulis tentang adabul khilaf. Kalau memang ada perbedaan, adab-adabnya kayak bagaimana, dan ini adalah salah satunya. Tempatkan dulu masalahnya, dudukan dulu permasalahannya, ini adalah perbedaan yang mana, baru dari situ ada penyikapannya masing-masing. Ada penyikapan yang memang harus tegas, kayak tadi ada nabi baru, pasti harus tegas. Pasti harus tegas. Ada juga yang memang harus legowo, yang ya udah monggo kalau mau pakai pendapat fikih yang A silahkan, pendapat fikih yang B juga boleh. Atau yang kalau misalnya oke, silahkan menasehati tapi nasihati sewajarnya, dan kalau memang ketika dinasehati maka ya udah reaksi pun juga sewajarnya. Maka kalau ini udah tersebar di tengah-tengah masyarakat ya orang-orang pengajian, maka insya Allah kehebohan ini nggak akan kejadian. Nggak akan kejadian, dan kalau udah nggak akan kejadian pasti kita akan bersatu untuk sesuatu yang jauh lebih positif. Iya, insya Allah gitu ya. Mudah-mudahan bisa terjalin beneran ya. Karena yang heboh ini jemaah sebenarnya. Oh pasti. Jemaah pasti. Yang jempolnya ringan banget gitu. Kemudian kata-kata keluarnya juga hebat gitu kan. Dan biasanya tuh nyerang langsung bukannya mengenai yang dibahasakan, pribadi langsung kan. Biasanya gitu. Nah ini koreksi termasuk buat saya pribadi juga gitu. Buat kita semuanya gitu ya, bahwa tahan diri dulu dan melihat bahwa ketika ada perbedaan nih kasanah ilmu baru nih. Iya, luar biasa nih. Mudah-mudahan kita bisa berbincang terus sama Ustaz Fadil, ini luar biasa ilmunya. Dan kalau saya rasa ini memang sudut pandang ini nih yang saya rasa ini kelebihan Allah kasih izinkan untuk ilmunya ada di antum nih gitu ya. Semua guru-guruan pasti punya spesifikasi masing-masing. Nah, antum berada di sini menurut Anda ini sebuah siapa tahu akan menjadi jembatan ta'aruf, siapa tahu ya. Amin. Yang bisa menjadi jalan tengah gitu ya. Walaupun bagaimana juga guru-guru kita ilmunya luar biasa, tapi ya kita masih manusia semua gitu ya. Yang tentunya juga ada sesuatu hal yang mungkin nggak bisa dicolek gitu di dalam diri setiap masing-masing manusia gitu. Termasuk saya pribadi juga begitu juga, mungkin banyak juga teman-teman kayak gitu. Iya, anak pun juga demikian pastinya kan. Itu hal yang ya manusiawi saja. Pastilah. Aduh, mudah-mudahan teman-teman semua kita bisa mendapatkan gambaran lebih konkret ya, walaupun mungkin nggak ada yang sempurna. Bagaimana kita menyikapi sesuatu, merespon sesuatu, dan pastikan niat kita ketika merespons ada lillahi ta'ala gitu. Dan kemudian keberpihakan kita akan satu kelompok secara fanatik banget gitu misalnya, atau membela sosok orang secara fanatik juga enggak. Oke teman-teman semuanya, terima kasih untuk kritik, saran, masukan, monggo silahkan. Dan kira-kira kita mau ngobrol apa lagi sama Ustaz Fadil, monggo silahkan ditulis di kolom caption ya. Mungkin di ranah apa lagi yang kira-kira menarik untuk kita bicarakan. Sekolah Ustaz, nasihat antum. Mudah-mudahan mengademkan semuanya bahwa kita satu syahadat teman-teman. Kita masih saudara. Yang kemarin ngegas sama aku minta maaf juga ya. Ya mudah-mudahan semua apapun kata-kata yang pernah keluar yang aku tahu atau enggak, kita udah maafin semuanya. Ya termasuk saya juga pasti ada kesalahan juga dalam setiap postingannya juga gitu, dan juga mohon maaf jika ada yang menyinggung gitu ya. Intinya kita semua bersaudara. Insya Allah mudah-mudahan kita akan jadi tetangga di jannah. Amin. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan waktunya. Wa iyyakum. Jangan kapok diundang lagi ya. Insyaallah. Sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.